Nah, mumpung Pak Bas bicara soal IKN, lagi rame Pak, laporan utama majalah Tempo. Wawancara majalah Tempo dengan Aguan, yang kira-kira intinya mengatakan bahwa saya melakukan itu, investasi itu di situ karena perintah menjaga nama baik Presiden, perintah Presiden. Apa tanggapan Pak Bas? Sudah lama sekali. Bos ini sudah 1 jam, boleh minum kan? Monggo Pak, monggo Saya Pak. kira ini furniture, bukan ya? Saya ini mohon maaf, ini hanya sharing. Saya pengen sekolah, tapi saya bukan anak siapa-siapa. Saya kalau ibu saya ngirimin, saya hanya 20.000 per bulan dikasih ibu. Orang tua saya mengatakan, kamu kalau ingin hidup bahagia dan benar, apapun jangan sampai makan, kalau itu bukan hakmu. Oh, gitu. Oleh sebab itu hiduplah sederhana, jangan korupsi, berikan hak orang lain kalau bisa memberi ke orang lain. Iya, ada bahkan positif negatifnya terlalu bersih. Nah, gimana Pak? Gimana? Kalau bersih itu jadi? Takut sama beliau. Betul Pak. Sebagai seorang pejabat itu pasti godaannya banyak. Dan tugasnya para penyedia jasa itu menggoda. Kalau nggak kena kita ya istri kita nggak masuk, anak kita. Saya cerita harus begini itu untuk magri saya sendiri. Nanti kalau saya magri saya nggak gini, ternyata saya berbuat kan pasti orang misui. Sialan ternyata sama aja gitu. Bas tapi ngedram. Namanya Basuki, Gitu ya, tapi tagline. Mari Pak Bas. Yep. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ruang Saya duduk. sahabat Mahfud. Saya duduk Sini mana? Bapak di tengah, Pak. Oh, oke. Pak Mahfud di samping. Ya. Iya. Mari. Sudah sekalian, alhamdulillah ruang sahabat Mahfud MD Official. Malam ini kedatangan tamu yang sejauh pengetahuan saya sangat sulit diajak tampil di televisi manapun, sangat sulit diundang di podcast manapun. Bahkan saya mendengar dari seorang podcaster gitu sudah kirim surat 10 kali kepada Pak Bas, tidak bisa. Tapi malam ini atau saat ini saya berhasil mengundang, merayu beliau, ayo Pak sekali-kalilah kita ngobrol hal-hal ringan untuk kebaikan Pak Mahfud, masyarakat. Ini pertama kali saya tampil di podcast. Nah ini kan baru pertama Luar kali. biasa. Coba baru pertama kali tampil di podcast. Kita bersyukur, terima kasih Pak Bas. Ini adalah ruang sahabat saya di dalam pengalaman kerja dalam berbagai lapangan. Nah salah satu di antara sekian sahabat baik dan sangat mengesankan kepada saya adalah Pak Basuki Hadi Mulyono. Nanti Bapak kita akan bicara beberapa hal yang akan dipandu oleh Mas Rizal Mustari. Bukan bicara politik kan? Bukan, tidak ada politik. Kalau politik nanti di-cut. Iya. Karena saya ini birokrat. Iya. Ini bicara tentang sahabat Pak Bas. Bicara sahabat, nilai-nilai kehidupan, nilai persahabatan, nilai-nilai kerja yang ditanamkan di dalam lingkungan kita. Mas Rizal silakan. Terima kasih Pak Mahfud, Pak Bas. Betul Pak. Terima kasih sudah hadir. Di akun Instagram Bapak berdua saya lihat ada postingan Pak Mahfud yang baru, ada postingan Pak Bas yang baru, dua-duanya posting di event yang sama di Jogja Pak, di Kagam kemarin. Selamat Pak, terpilih sebagai Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada ya. Amin. Ya. Terima kasih. Pak Basuki, Beliau ini Dewan Pakarnya. Pak Mahfud sebagai Ketua Dewan Pakar. Dewan Pakar. Kita akan bicara itu nanti Pak, tapi saya mau nyapa netizen kita dulu. Anda mungkin yang bertanya, netizen, kenapa Pak Bas yang hadir pada ruang sahabat Mahfud kali ini? Karena Pak Mahfud dan Pak Basuki Hadi Mulyono itu adalah dua sosok khas dan unik yang pernah berada di kabinet. Ya, seperti orang selama ini melihat, yang kerap mendapat sorotan kamera, sorotan media. Kenapa? Karena selain mereka tergolong sebagai menteri senior, Pak Mahfud dan Pak Bas itu orang yang dikenal ramah, terbuka, akrab dengan siapapun. Dan terutama dengan teman-teman jurnalis. Baik itu meladeni pertanyaan-pertanyaan sulit maupun ketika sedang bercanda dengan jurnalis. Cuma ndak mau podcast. Nah, Dengan seperti yang Pak jurnalis Mahfud dan terbuka, tadi, cuma ndak mau saya podcast. baru tahu pertama kali, rupanya ini kali pertama seorang Basuki Hadi Mulyono yang 10 tahun menjadi menteri hadir di wawancara podcast seperti ini karena diundang oleh sahabat bestinya namanya Profesor Mahfud ini. Ya Pak Bas ya? Iya benar. Nah, saya mengulangi Pak. Baik.
Berikutnya kemudian apa yang kira-kira akan kita dapatkan kalau Pak Bas dan Pak Mahfud ketemu? Tentu ada yang bilang lucu, kocak, ya kita berharap itu. Tetapi lebih dari itu kita mengharapkan persahabatan yang menghasilkan inspirasi. Di balik lucunya itu harus ada tasawufnya. Tasawufnya. Karena ada ini kan Seperti udah mulai Abu nih. Nawas gitu ya. belum sudah kita dikasih tahu bahwa ada lucu-lucunya dan ada tasawufnya. Pak Mahfud dan Pak Bas sejatinya di di samping persamaan-persamaan tadi itu juga sebenarnya backgroundnya berbeda. Pak Mahfud sebagai orang hukum yang selalu bicara tentang hukum, politik, penegakan hukum, demokrasi. Pak Bas orang teknik, sangat teknik, bicaranya tentang pembangunan infrastruktur, bangun jembatan, bangun jalan, apa yang nggak ada dibikin ada oleh Pak Bas. Nah, kali ini kita akan guyup, ketawa sambil ngumpul-ngumpul membahas acara kumpul-kumpul kemarin di Jogja. Baik, Pak Mahfud dan Pak Bas, saya ingin Pak Mahfud bercerita dulu tentang seperti apa kemarin pertemuan di Jogja itu di acara keluarga Alumni Gajah Mada, Pak. Oh, kalau yang kemarin ini kan dalam rangka Dies Natalis atau hari lahir Universitas Gajah Mada yang ke-76, lalu berbarengan atau dibarengi dengan pembentukan pengurus baru Kagama ya. Pilihannya sangat tepat. Ketua Umum sekarang yang menggantikan Pak Ganjar adalah Pak Basuki Hadi Mulyono. Tagline yang muncul di kaos-kaos itu Bas tapi ngedram. Namanya Basuki, gitu ya, tapi drum. Dan itu namanya terpilihnya aklamasi ya. Nggak pakai votingan, Pak? Nggak pakai. Ya namanya kan keluarga alumni Gajah Mada. Keluarga ya. Bukan ikatan, bukan persatuan, bukan himpunan, tapi keluarga alumni Gajah Mada. Karena itu lebih guyup ya, Pak Bas. Sebisanya diguyupkan. Nah, terpilihnya saya ini juga dalam rangka mengguyupkan kembali. Mengguyupkan kembali. Karena yang sebelumnya katanya ini saya juga ada biasalah ada dinamikanya kalau menurut bahasanya beliau. Dinamika itu dicairkan. Iya. Urusan Pak Bas ya. Jadi Pak Bas Ketua Umum, Pengurus Pusat, saya diminta kembali ke Dewan Pakar. Dulu saya Dewan Pakar periode sebelumnya. Oh, ini kali kedua berarti Pak Mahfud Ketua Dewan Pakar, Bu Rektor, Bu Ova Amelia juga kembali Prof. Ova jadi. Lalu ada Prof. Ova jadi apa, Pak? Dewan Pertimbangan. Oh, Dewan Pakar. Lalu ada Dewan Pengawas namanya Pak Bambang Esti ya, Pak Bambang Esti dari Fakultas Teknik ya, Pak ya? Iya. Ya, Fakultas Teknik. Nah, itulah kami ketemu kemarin. Lalu saya berbisik, Pak Bas, ayo Pak, jadi tamu saya di podcast apa itu? Katanya saya jelaskan lagi nih gini. Ya udah, saya mau kalau Pak Mahfud yang ngajak. Itu tadi. Yang nggak enak yang 10 kali gundang itu loh, Pak. Gitu, Pak ya? Sampai menyebutkan di suratnya ini kali ke-10 kami mengundang Pak Bas. Iya. Sambil ngancam itu kan. Melalui surat yang ke-10 ini gitu ya. Sebuah podcaster terkenal. Ya. Mungkin termasuk level 1, 2 kalau diambil 10 besar gitu. Ya, buat netizen saya sampaikan ini adalah program baru Pak Mahfud di kanal YouTube Profesor Mahfud MD, namanya Mahfud MD Official. Nah, namanya Ruang Sahabat. Jadi sahabat demi sahabat Pak Mahfud seperti kali ini Pak Bas yang hadir, kita hadirkan untuk berbincang dalam suasana santai, hangat dan penuh keakraban. Tapi sebelum mulai dialog, Pak Bas, Pak Mahfud, rupanya Pak Mahfud dan Pak Bas itu oleh netizen dipandang sahabat, teman, sehingga postingan-postingan Pak Mahfud itu suka ada komentar tentang Pak Bas juga di situ. Iya. Lalu hari ini Pak Mahfud mengatakan bahwa nanti malam saya akan menghadirkan Pak Bas. Ada titipan, banyak sekali titipan pertanyaan buat Pak Bas. Iya. Jadi langsung titipan Pak puluhan ya titipan. Banyak sekali Pak. Nah, kita pilih beberapa saja. Ya, saya sampaikan kepada Pak Mahfud untuk membacakan. Memang masuk ke Instagram saya ya. Dua dulu Pak ya, baru. Ya boleh ya. Dua saja dulu. Pertanyaan netizen kepada Pak Bas. Pertama ini ada Ahmad Baitur Rahman. Assalamualaikum Pak Mahfud. Tolong tanyakan ya ke Pak Bas, topi legend. Sewaktu jadi Menteri PUPR sekarang keberadaannya di mana ya? Kalau masih ada boleh saya minta Pak. Okay. Gimana Pak? Jadi, mana tuh topi Pak? Ada, jadi itu memang jadi kenangan saya memimpin PUPR selama 10 tahun. Jadi itu sudah
Malah saya sering bertengkar dengan istri saya kalau saya pakai itu. Dikira nggak diperhatikan oleh istrinya gitu. Nggak pernah ganti gitu. Nggak pernah ganti. Jadi saya kira tapi bukan itu, tapi sudah menurut saya topi itu kan nyaman dipakai gitu. Jadi saya kira ya saya pakai. Sekarang ada disimpan di ada 2 sebetulnya. Oh, ada 2 topinya? Iya kan 2 kali jabat periode. Oh, 2 periode. Satu yang biru, satu lagi kan ada. Sama. Dua-duanya biru, Pak. Iya, yang satu ditaruh di museumnya Bendungan di Kementerian di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di sana ada galeri Bendungan. Saya pakai topi saya di situ. Yang satu di rumah. Ada orang yang menduga jangan-jangan itu ada khasiatnya gitu selalu dipakai. Oh, enggak. Ada jampi-jampinya. Ada dorongan jampi-jampi, Pak ya. Iya. Ya, ada yang kedua, Pak. Ini masih ada lagi, Pak. Dari inisiatif yang bernama Asnamil Kholis. Izin bertanya buat Pak Bas, kenapa sih kok nggak coba membuat band setelah selesai masa jabatan menterinya? Terima kasih. Maksudnya kok masih jangan-jangan lagi menyiapkan gitu memang. Saya sedang memang itu juga salah satu cita-cita saya. Drumnya saya sudah bawa ke rumah saya sekarang ada tinggal di Bekasi di Kemang Pratama. Oh, tidak perumahan lagi pejabat ya, sudah di rumah pribadi ya? Ya, sudah di Kemang Pratama. Drum sudah saya simpan di sana. Saya baru ya nanti pas nanti main nanti dengan tetangga di sana. Tapi ini versi lain dari Elek Yo Band, lain ya? Lain, tapi kami tadi kemarin ketemu Pak Budi Karya, Pak BKS. Pak BKS. Saya pengen bikin Elek Yo Band Reborn. Oh, Reborn. Iya. Dulu itu ya. Iya. Zaman periode pertama Pak Mahfud boleh sekali-sekali jadi vokalisnya, Pak. Oke. Biar kacau ya. Beliau ini tetap bisa ngaji aja. Oh gitu ya, bagi tugas ya Pak. Oke. Baik Pak Mahfud, ada satu lagi tapi nanti Pak. Nanti lagi akan kita berikan pertanyaannya. Cuman saya sekarang boleh nanya Pak Mahfud ya. Monggo Pak. Apa ini Pak misi Bapak membuat ruang sahabat di MD official Mahfud ini? MD official ya. Pak, ini tagline induknya itu untuk pembangunan keadilan dan demokrasi. Tapi pendekatannya tidak politik yang sifatnya konfrontatif, tapi lebih bersifat kearifan, saling mempertemukan. Karena politik itu selalu ada perbedaan, jadi kita mencari asas-asas politiknya dan ingin membangun negara ini secara baik dengan mekanisme demokrasi yang benar dan penegakan keadilan yang benar. Oke. Jadi memang beliau nanti ada closingnya saya akan sampaikan siapa beliau. Disimpan ya Pak. Ini cuman saya pancing dulu Pak ya. Betul. Oke. Apa yang saya jadi kira-kira sesuai dengan closingnya Pak Bas ya. Masih rahasia ya? Masih Pak. Bar juga, saya nanti malah jelek. Closingnya. Oke. Oke Pak. Kita mulai bercerita tentang pertemanan dan persahabatan Pak Bas. Kapan kali pertama? Mungkin bisa diceritakan dulu Pak. Pak Mahfud, ya nanti Pak Bas juga. Kali pertama bertemu, berkenalan, kemudian menjadi klik sebagai seorang bestie. Karena kalau saya Pak Bas. Saya melihat beliau itu kan beliau sudah lebih dulu sebagai public figure, sebagai dosen, sebagai pengamat, beliau selalu tampil di media, saya ikutin. Kemudian saya di Jogja, saya pernah ketemu dengan keluarga beliau, cuman mungkin beliau nggak ngerti saya. Oh ngerti. Di Jogja? Bakmi. Iya Bakmi. Di Bakmi itu Pak. Di Hotel Lambarukmo juga. Iya. Saya waktu itu sudah ketua MK, beliau sudah menteri. Jadi saya nggak berani negur aja. Oh begitu. Wah ini Pak Menteri nih. Saya dulu Menteri gitu. periode pertama Pak Jokowi waktu Pak Jokowi itu ya? Di Hotel Lambarukmo sama-sama sarapan pagi. Jadi saling ingat ada kejadian itu cuma nggak saling sapa karena menjaga. Sudah itu saling sapa karena beliau melihat lah ini Pak Mahfud salaman. Oh, oke. Itu versi Pak Bakmi juga. Bakmi siapa itu ya di Jalan Gondomanan? Iya, aduh itu yang terkenal tuh. Terus lagi, kalau saya itu, ya sebelum itu ya ketemu gitu. Nah suatu saat yang ketemu langsung ngomong sambil duduk agak serius dan sangat berkesan di saya. Itu saya ketemu di bandara, sama-sama mau ke Jogja. Duduk kan, di ruang tunggu. Saya kan diundang orang.
saya dapat tiket bisnis. Sudah panggilan, boarding call saya masuk. Sudah saya nunggu Pak Bas lama. Sudah itu dia akhir-akhir datang. Ternyata dia duduk di ekonomi di belakang. Posisi beliau jadi menteri udah. Beliau menteri. Dirjen-dirjennya diajak ke belakang duduk di ekonomi. Dia saya enggak bener nih. Nanti dikira saya ini sok sekali gitu. Padahal saya kan diundang dikirimi tiket lah oleh Jakarta, oleh orang. Pak Mahfud tidak sedang jadi menteri waktu itu. Saya sudah pensiun dari MK, tapi tidak juga sedang jadi menteri. Jadi salah tingkah langsung Pak Mahfud ini menteri kok milih? Iya, enggak salah tingkah sih enggak. Tapi maksud saya enggak enak ya di hati. Wah ini hebat nih Pak Bas nih, orangnya sangat sederhana. Kan seorang menteri bisa ngusir orang yang di eksekutif agar dia yang duduk kan, tapi dia tetap milih belakang. Padahal kursi sebelah tuh kosong. Jadi saya waktu itu memang saya kan berpendapat kalau jabatan itu kan 5 tahun paling lama pensiun. Jadi saya menjaga mental saya sendiri. Jadi itu kan sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Ya, jadi periode pertama Pak itu Pak. Saya punya sendiri SOP sendiri buat saya. Kalau penerbangan kurang dari 2 jam, saya pasti di ekonomi. Tapi kalau lebih 2 jam saya ke Papua gitu, saya mau. Tapi setelah, jadi waktu ketemu itu, jadi bukan apa-apa. Setelah pada saat pandemi, saya nggak boleh di ekonomi kan, karena terlalu rapat. Harus pisah-pisah. Ini agak kebablasan setelah pandemi terus. Nah, sekarang sudah saya mulai lagi, saya di ekonomi lagi. Karena saat Jakarta Balikpapan cuma 1 jam 44 menit. Nggak sampai 2 jam ya? Nggak sampai 2 jam. Jadi dari ekonomi sempat ke bisnis, sekarang balik lagi ke ekonomi? Iya, saya kira. Itu ya, sekali lagi bukan untuk apa-apa, bukan untuk pencitraan. Tapi untuk menjaga mental aja supaya nanti setelah pensiun ya biasa aja. Kenapa Pak? Saya nyela ya? Iya, mau Pak. Bapak bilang bukan untuk pencitraan. Menurut saya pencitraan itu bukan sesuatu yang jelek. Setiap pejabat itu harus membangun citra dirinya sebagai pejabat yang benar dan lurus. Kan gitu Pak. Sehingga bagi saya pencitraan itu sebenarnya ya harus dilakukan. Nah termasuk itu Pak Bas punya prosedur atau mekanisme sendiri, pedoman sendiri untuk pergi. Itu bagian dari pencitraan, citra yang bisa muncul sendiri, bukan citra yang dibuat ya Pak. Sehingga orang mengatakan Pak Bas itu sederhana. Itu bukan pencitraan, memang citranya gitu. Citranya begitu. Bukan karena dibuat oleh Pak Bas, tapi dalam arti begitu. Sehingga saya ingin mengatakan juga kepada masyarakat, nggak apa-apa lakukan pencitraan dengan catatan saya ingin bekerja dengan baik dan benar agar saya tidak terjerembab ke citra buruk, kan gitu. Menurut saya tuh. Dan sepanjang itu orisinil Pak ya? Sepanjang orisinil, bukan dibuat-buat. Bukan bohong, bukan ini ya. Itu dapat lagi Pak ya? Lagi. Enggak dulu, karena kan gini, waktu Pak SBY jadi presiden tuh, Adnan Buyung Nasution nulis buku. Lalu salah satu chapternya itu, dia ngeritik SBY karena katanya terlalu banyak percitraan, terlalu apa gitu. Oh ingat saya. Iya, saya hadir sebagai ketua Dewan Pertimbangan ya. Iya, ketua One Team Press. Lalu saya hadir itu Pak, saya tidak setuju orang kok dilarang pencitraan. Bukannya Pak Bang Buyung juga buku ini ingin pencitraan, ingin citra bahwa Pak Buyung itu berani bicara benar. Gitu. Saya juga Pak, seorang ahli hukum, saya ingin tercitrakan sebagai ahli hukum yang adil. Seumpama pun salah bukan karena niat salah. Gitu, tapi saya betul berdasar hukum, rasa keadilan, lalu saya ketok itu biar citra saya baik gitu, bukan pencitraan yang dibuat-buat. Walaupun kita bercanda, tapi ada tas lagi. Selalu dapat itunya Pak ya. Jadi memang susah diajak jadi vokalis kalau gitu. Udah ngaji Pak Mahfud gitu ya. Aduh. Oke Mas. Baik Pak Bas kita lanjut Pak supaya dialog kita jadi lucunya bisa muncul Pak Bas. Saya kocok nih ada 4 kartu nih Pak. Ada 4 kartu saya kocok, mana kita ambil dulu supaya nanti kita bahas pertama. Oke. Enggak, nanti saya yang ngambil saya. Oh, Bapak yang ambil. Oke, Pak. Ambil sendiri. Kalau Bapak yang ngambil nggak perlu dikocok. Ya, sebentar. Sebentar Pak, sebentar. Oke. Oke. Coba Pak. Apa tuh? Migunani. Migunani ini kalau saya sih bilang ini lagi diomongin banyak orang sejak Pak Bas dan Pak Mahfud berkumpul di Jogja di acara pelantikan Kagama Pak ya. Pelantikan Kagama, lalu besoknya kalau nggak salah ada acara kirap tuh ya. Apa namanya?
apa namanya Pak? Niti Laku ya. Niti Laku. Nah, Pak Tilas ya. di acara itu Pak Bas sebagai ketua pengurus pusat, pengurus pusat keagamaan yang baru mengatakan bahwa kira-kira ya kita harus guyup, rukun dan migunani. Gitu ya Pak, benar ya? Benar ya. Nah, guyup rukun semua orang tahu. Migunani ini terma baru nih Pak di media sosial nih. Apa itu Pak? Jadi nanti Pak Mahfud juga menambahkan. Nanti saya akan ngomong, nanti beliau akan lihat dalilnya. Ada dasar filosofisnya ya. Migunani ya kita harus bermanfaat. Jadi tidak hanya gotong royong, kompak, tapi harus bermanfaat, baik untuk PP Kagama sendiri maupun untuk masyarakat. Itu yang saya resapi apa yang artinya migunani di PP Kagama ini. Jadi karena kami ini Kagama ini mengurusi alumni yang sudah lebih dari 400.000 orang alumni Gajah Mada. Jadi PP Kagama itu harus berguna tidak hanya untuk anggotanya sendiri, tapi juga karena itu merupakan jejaring, itu harus bisa berguna juga untuk masyarakat di sekitarnya. Itu pengertian migunani. Oke, jadi pesan khusus kepada pengurus bahwa Anda semua itu dimanapun Anda berada, Anda harus punya manfaat bagi masyarakat. Kira-kira kita gitu. coba tes pada Dewan Pakar. Kalau gitu Dewan Pakar coba landasan filosofisnya Pak. Apa nilai apa? Sesuai harapan Pak Ketua. Ada gium atau tagline yang dipakai oleh Pak Bas itu, saya udah rasanya puluhan tahun ya ikut menjadi pengurus keagama sejak zaman Pak Pak Dekan Fakultas Filsafat UGM almarhum itu yang pernah jadi rektor UNS tahun 9. Kunto. Pak Kunto Wibisono. Tidak ada tagline. Waktu Pak Bas dimunculkan tagline menarik, guyup, rukun, migunani ya, bersatu, kompak, bersaudara, tolong menolong, dan berguna. Migunani memberi guna, bermanfaat. Nah itu bagi saya menarik, dan itu tepat di UGM, guyup, rukun itu karena kita berlatar belakang bidang ilmu yang sama. Aliran politiknya juga sama, kan tetap harus guyup karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberi guna, berguna bagi bangsa dan negara. Kalau tadi tanya dalilnya kan ada hadis Nabi, khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik yang paling baik manusia di antara kamu itu adalah manusia yang bermanfaat. Ada itu. Memberi manfaat itu hadis, Pak, kepada manusia lain. Nah, hadis Nabi. Hadis Nabi. Iya. Nah, tetapi juga itu sangat terkait dengan filosofi sarjana menurut rektor UGM yang pertama. Profesor Sarjito itu rektor yang pertama itu mengatakan begini, UGM ini dibangun oleh pemerintah bukan hanya untuk mencetak sarjana, tapi mencetak sarjana yang sujana. Sarjana yang sujana itu masih ada. Sarjana yang sujana itu ya sarjana yang bukan punya kriteria ilmu yang sifatnya teknis dan skill. Sarjana S1, S2, S3 itu kan ukuran ilmu kan. Kalau S1 kemampuannya ini, S2 ilmunya tambah segini, S3 tambah segini. Tapi sujana S1, S2, S3 itu otak, intelektualitas. Sedangkan sujana itu moralitas. Berguna kepada pembangunan bangsa dan negara. Itulah yang kemudian ya disebut cendekiawan. Cendekiawan itu lebih tinggi dari sarjana. Karena cendekiawan itu otaknya bagus, moralnya bagus, migunani bagi bangsa dan negara. Maka saya bilang hebat betul Pak Bas bisa menemukan ada gium atau tagline yang keren lah untuk masa sekarang mengikuti di masa. Dapat dari mana Pak? Cocoknya beliau ini Pak ya, jadi Mas ya. Jadi kalau saya sekolah itu kan hanya untuk orang supaya tahu, supaya pintar. Tapi pintar saja nggak cukup, tapi dia harus benar. Benar itu hidayah. Tadi beliau bilang sujana, kalau saya akhlakul karimah. Ini dalilnya. Jadi smart is a must, but not sufficient. Orang pintar kalau nggak benar, keblinger dia. Contohnya para konsultan misalnya. Dia pintar semua, tapi karena dia nggak benar, desainnya dibikin over, jadi mandi mahal. Mungkin datanya jadi diekstrapolasi, tidak dilaksanakan, tapi dijadikan data yang ekstrapolasi sehingga dalam pekerjaan fisik berubah
karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi smart is must but not sufficient. Dia harus ada akhlakul karimah. Oh, luar biasa. Orang yang nyaman buat orang lain, aman buat orang lain, dan bermanfaat buat orang lain. Itu Pak. Jadi akhlakul karimah, kalau ini khairun nas anfa'um linnas gitu ya. Oh, luar biasa. Sarjana Sujana. Sarjana Sujana. Jadi saya perlu mengatakan bahwa UGM berbangga karena dua alumninya yang duduk di depan saya ini adalah sarjana yang sekaligus Sujana. Ya toh Pak, Pak Mahfud maupun Pak Bas kan? Iya. Pak, saya mau ngomong tentang kampus UGM. Kan 75 tahun toh Pak, menjelang 76 kalau saya baca di Instagramnya Pak Mahfud. Yang kita kenal UGM itu adalah kampus kerakyatan sebutannya, meskipun juga ada dulu era-era tahun 70-an itu kampus desa gitu. Kampus desa lah, kampus rakyat lah kira-kira gitu Pak. Kampus desa. Al-Sahadi Siregar dulu nulis buku Cintaku di Kampus Biru, maka pernah juga dikenal sebagai Kampus Biru kan Pak, tapi kita tidak bicara cinta. Kecuali nanti Pak Bas mengatakan saya punya cinta di UGM, nanti kita bisa bahas Pak. Cinta saya di Undip. Oh, di Undip. Ibu nonton nih. Tapi bukan Kampus Biru, Undip, Kampus Hijau Pak sekarang, karena bagus anunya kampusnya. Makin rindang Pak ya? Iya. Oh, oke. Disebut Green Campus gitu ya. Oke. Tentang kampus rakyat tadi, kampus Deso. Jati diri sebagai kampus Deso itu terefleksi nggak sampai sekarang Pak Bas kepada alumninya, karya-karyanya seperti apa? Ya, sekarang misalnya kalau alumni di Gajah Mada pasti di pelosok-pelosok ada Gajah Mada. Nggak sembarangan orang bisa bertahan di pelosok-pelosok. Bahkan contoh dengan alumni yang lain, bisa dia nggak kerasan pasti jadi turnout-nya lebih sering bagi alumni selain Gajah Mada. Dan itu masih berlangsung di era modern seperti sekarang, masih itu ya? Mental itu masih ada ya? Bapak tanya di Pemda, ya di seluruh Indonesia pasti ada Gajah Mada. Di daerah-daerah ya? Iya, karena memang sejak di mahasiswa KKN, nah itu adanya KKN itu membina cinta tanah air pasti disebar ke seluruh Indonesia. KKN itu mungkin juga hanya di Gajah Mada yang ada. Iya. Ya kan? Kuliah kerja nyata. Ya. Itu ya Pak ya? Yang mulainya dari Gajah Mada. Di kampus lain juga ada Pak Bas. Oke. Yang tapi mulai dulu Pak mempopulerkan Gajah Mada. Kusnadi namanya. Iya, Pak Kusnadi Harjo Sumantri ketika beliau jadi rektor ya Pak. Baru ditiru oleh kampus lain. Iya. Jadi saya kira kampus kerakyatan ini memang dipelihara terus kampus desa, tapi bukan kampungan. Ini memang kampus desa. Desa tidak bermakna kampungan. Bukan. Tetapi bahwa ini menjiwai suara rakyat menjadi. Kalau Gusmus, nah ini Gusmus. Ya. Kenapa orang desa itu harus dipelihara betul kulturnya? Karena orang desa itu, orang di pedesaan itu pasti cinta tanah air. Bapak kalau lewat sana masih ada kendi. Orang lewat pasti dia bebas minum. Itu ada tanah, dalamnya air. Kalau sumur, separuh pasti di halaman rumahnya, separuh di luar. Sehingga orang kalau lewat dia bisa ngambil air sumurnya. Nah, value seperti itu harus dipertahankan menjadi guyup rukun tadi. Kearifan lokal itu ada di situ ya? Oh iya Pak. Iya. Pak Mahfud, saya perlu menjelaskan ke netizen juga. Pak Mahfud itu selain alumni Gajah Mada, beliau juga dikenal selama ini karena juga aktif di kampus UII, alumni Gajah UII. Alumni UII juga. Alumni Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum UII ya Pak Mahfud. Jadi ketika beliau kuliah, Pak Mahfud ini kuliah dua, satu di Fakultas Hukum UII, satu lagi di Sastra Arab Gajah Mada. S2 Sasdaya namanya. Sasdaya, Sastra dan Budaya. Iya. Jurusan Sastra Arab. S2 dan S3-nya di Gajah Mada juga, di UGM juga. Jadi memang lama sekali Pak Mahfud merasakan nuansa kerakyatan. Gimana Pak kampus kerakyatan yang tadi dibahas? Ya begitu gini. Kemarin itu saya sama Pak Basuki berdiri di semacam panggung gitu ya untuk ngelihat orang karnaval. Ya. Itu saya merasa terharu dan bangga karena waktu itu ada 47 kontingen ya dari berbagai daerah dan dari berbagai fakultas, dari berbagai bidang ilmu. Iya. Ya itu sudah tokoh-tokoh di situ. Artinya saya merasa bangga Indonesia betul nih Gajah Mada. Ada yang dari Papua, Banjarmasin, Lampung muncul dengan atraksinya yang sangat Indonesia. Sehingga kata guyup, rukun, gurau-gurau di antara alumni kemarin betul-betul hidup ya pada hari Minggu tanggal 15 itu. Nah, oleh sebab itu ya saya bicara dengan Pak Bas kemarin. Ya hebat ya Gajah Mada. Bayangkan Gajah Mada itu yang sampai tahun 70-an
kuliahnya masih di kampus-kampus tidak jelas itu. Iya. Pak Bas kuliah di JITIS, Pak ya. Di JITIS itu di STM. Iya di sekolah iya. Jurusan Bas itu kan masuk tahun 73. Itu di 1973. Separuh dari STM tahun itu Fakultas Teknik Gajah Mada. Wow. Sebelum itu di Pagelaran juga ya. Fakultas Hukum ada di Keraton, Pagelaran itu. Kampusnya di mana-mana pokoknya belum nyatu seperti Tapi sekarang. sekarang sudah di seluruh Indonesia tokoh-tokoh dari UGM muncul di pemerintahan juga, apalagi dalam 10 tahun terakhir ini menjadi sangat mengharukan itu ternyata Indonesia bisa. Ternyata pendidikan itu juga bisa mencetak orang menjadi membawa bangsanya ke arah yang lebih maju dan seterusnya itu. Nah sekarang fasilitas di UGM udah banyak. Apalagi ada Pak Bas selalu dibangunkan ini. Pak Bas dan Pak Mahfud cerita dong Pak, apa yang paling Anda kenang ya? Yang paling berkesan ketika dulu di Jogja, ketika kuliah bersama-sama di Jogja, apa Pak yang paling berkesan yang Pak Bas rasakan? Pak Mahfud dulu deh. Kalau dalam hubungan saya dan Pak Bas di Jogja, kami tidak pernah ketemu karena beda generasi. Beda angkatan ya? Ya. Satu beliau angkatan 73, Pak Mahfud saya angkatan 78. 78? Ya. Oke. Meskipun sekarang kelihatan lebih muda dari saya, lebih tua. Lebih tua dia. Iya. 4 tahun lebih dari saya. Iya. Karena beliau selalu bergurau, selalu senang, tidak pernah terbebani gitu ya. Tetapi begini, saya sering berbicara dengan Pak Bas, baik di rame-rame maupun berdua, ya. Sehingga saya punya kesan penghayaan keagamaan Pak Bas itu sangat tinggi dan substantif. Saya pernah duduk berdua di sudut Istana Bogor ketika mau rapat, ya duduk berdua. Sama-sama jadi menteri ya? Saya jadi menteri. Ya. Pak Bas cerita-ceritalah tentang kegiatan kita, lalu sampailah kepada satu cerita kalau Pak Bas itu, Pak Mahfud katanya, bagi saya kebahagiaan itu adalah manakala saya bisa bahagia melihat orang lain bahagia. Dalam banget kan? Dalam sekali Pak. Dalam sekali. Jadi dia bahagia kalau melihat orang bahagia. Tapi kan banyak nih katanya sifat orang Indonesia sekarang itu sedih kalau melihat orang maju, bersyukur kalau melihat orang tersyukur kan. Kalau Pak Bas itu filosofinya bahagia kalau saya melihat orang lain bahagia. Nah ceritanya mengharukan juga kan, nanti bisa diceritakan. Bisa diceritakan ketika di Amerika beasiswanya habis gitu, menunggu lama, teman sekelasnya juga gitu yang di sebelahnya nunggu susah macam-macam, sholat tahajud setiap malam, ya Allah berilah saya jalan ke macam-macam gitu. Nah suatu saat dia cerita beliau ke Pak Mahfud masih ya? Cerita beliau ke saya ketika bicara, saya bahagia kalau melihat orang lain bahagia gitu. Gimana Pak Bas gitu? Ya itu suatu saat teman saya datang duluan beasiswanya, cair duluan. Saya belum, lalu saya diajak. Udah Bas nanti sama saya yuk pakai uang saya dulu gitu. Lalu Pak Bas, kamu nggak usah dulu, saya nggak usah dulu lah, kamu nikmati dulu deh. Orang itu pergi, Pak Bas menangis gitu, terharu karena melihat temannya yang selama ini susah, sedih karena tidak punya uang, sekarang bahagia bisa rekreasi dengan keluarganya. Nah itu cerita Tulus Pak Bas. sekali Pak Bas gitu. Itu gimana Pak? Itu latihan Pak. Jadi semua orang ini bisa punya power. Tapi latihan. Tapi ini shortcutnya ya. Kalau kita sudah bisa merasakan bahagianya orang lain, kita sakti. Bawa minta apa aja. Kalau sudah merasakan. Iya, tapi harus satu, itu ada syaratnya. Jadi kayak orang bilang amin, amin itu ada syaratnya, itu bukan gratisan. Amin itu mengharapkan jatuh dari atas gitu ya. Pertama, bersih lahir dan batin. Ini Pak Mahfud luar biasa. Ketahuan filosofisnya agamanya Pak. Tidak ada iri dan dengki. Itu harus hilang semua. Nah, kalau udah bisa begitu, kita bisa kayak hidupnya nggak dituntun aja. Saya bisa memanggil Bapak tanpa saya telepon. Gitu ya? Dulu. Sih. Nah, itu harus dipelihara terus tadi. Sampai ya dengan kaidah ajaran beliau juga, Senin Kemis, tahajud, sholat, 5 waktu terus. Tapi sholat itu kalau masih ada iri dengki, masih ada tidak bersih lahir batin, mau cengking 15 kali, 20 kali, nggak tembus itu padang asar. Jadi harus bersih betul. Misalnya ada teman saya kuliah
Saya nggak bisa karena belum bisa bayar kuliah karena diputus. Waduh seneng ya dia, itu masih iri. Tapi kita harus dibalik, waduh seneng, saya ikut seneng dia bisa sekolah. Sampai begitu Pak? Oh ya itu dilatih, Tinggi. latihan itu. Ada proses apa yang Pak Basuki rasakan ketika kuliah di Amerika? Karena dari cerita Pak Mahfud Ya, tadi kan, ini ada lagi yang, yang mengerikan. Karena saya kan nggak bisa bayar asuransi. Nah, itu kan di sana harus punya asuransi. Jadi dari sekolahan, dari Colorado State selalu minta saya, mana asuransimu, mana asuransi. Akhirnya saya datengin. Mana asuransi bos? Kamu nggak boleh bayar. Saya punya asuransi. Mana? My insurance is my God. Diem dia Pak. Jadi sampai begitu perjuangan saya. Ya. Dan itu begitu mendalamnya berarti Bapak menghayati itu ya. Itu namanya yang keluar sebagai power loh itu Pak. Yang tadi keluar dari mulut Bapak itu sebagai power untuk karena betul-betul dirasakan. Ya ini Islam yang substantif, bukan Islam. Menurut Pak Mahfud, ya, menurut substansi penerapan Islamnya Pak Bas itu adalah tidak perlu menggunakan ayat dan segala macam. Iya, tidak pakai ayat. Tidak maksud saya bergurau. Orang berdakwah tuh tidak usah pakai ayat. Menghayati agama tidak harus hafal Al-Quran, surat ini. Bahkan dulu ada kalau di Jawa Timur itu orang mau bilang ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, karena dia nggak bisa bahasa Arab bilang ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku gitu. Walau kuwata gitu. Tapi meresap di hati. Walau kuwata itu apa sih artinya? La haula wala quwata. Saya tidak ada daya upaya kecuali Allah. Tidak harus hafal ayatnya, asal hatinya betul ini untuk Allah, dari Allah. Dan sebagainya. Ini yang ditunjukkan oleh Pak Bas. Kalau dalam konteks dakwah itu disebut dakwah bil hal, bukan dakwah bil lisan. Dakwah itu ada, ya. Dakwah itu kan ada bil lisan, ngomong ceramah kemana-mana gitu. Kadang-kadang keselio ngomongnya lagi. Kemudian ada bil hal, nggak usah ngomong tapi tindakan. Itulah beragama yang substansi. Dan Pak Basuki menerapkan itu dengan pakai baik. formalisme. Beliau hidup dengan dakwah bilhal berarti ya? Iya. Oh, luar biasa. Karena Dan menghayat tidak itu. Karena saya kan merasa saya pengen sekolah, tapi saya bukan anak siapa-siapa. Saya nggak punya. Nah, jadi saya serahkan semua. Kalau ada ajaran ibu saya, mohon maaf kalau ada ini. Habis tahajud jangan tidur, tapi keluar, mohon. Dari ibu tuh pesannya? Itu ibu saya. Keluar. Jadi mau snow, mau gerimis, mau angin, saya keluar. Rasakan itu, ini. Komunikasi berdoa, ya Allah, saya pengen sekolah. Gitu. Saya pengen sekolah. Lalu menyebut ibu itu Bapak ya? Mengenang ibu, menyebut ibu ya. Tapi satu ketika itu sebelum teman-teman saya ini, mohon maaf, ini hanya sharing, ya mohon maaf. Begitu begini ada yang datang gitu ya. Senyum gitu. Saya bilang saya mau sekolah. Gitu. Setengah indigo juga. Terus hilang kan? Nah, paginya saya diajak pergi sama teman saya. Bilang no, saya belum waktunya senang-senang. Nah, di situ saya senang sekali. Ketika menyaksikan dia bisa pergi dan Pak Bas. Iya. Setelah malamnya dapat itu. Saya dadain, enggak, kamu silahkan. Saya belum waktunya. Waktu itu saya ingat masih puasa. Saya lari keluar rumah, aku senang banget. Kenapa? Itu nganterin mereka. Nah, sejak itu, Pak. Ini jarang-jarang kita mendengarkan langsung sisi religiusitas seorang Basuki Hadi Mulyono, Pak Mahfud. Saya Pak Mahfud udah kenal itu. Iya, saya diundang ceramah Ramadan ya di rumah Bapak. Keluarga Pak Basuki, Bu Basuki, anak-anak, dirjen-dirjen, pegawai kumpul di beliau. Saya ceramah Ramadan di rumahnya. Artinya penghayatan keagamaan itu tidak harus ditunjukkan seakan-akan dia ngerti agama, ditunjukkan kayak gitu aja. Ayo kumpul nih Pak Mahfud pengajian gitu, pengajian bergurau di situ tuh. Di rumah Pak Bas. Satu yang kelewatan Pak, masa kenangan indah di Jogja Pak. Yang tadi pertanyaan Pak Mahfud udah jawab, Pak Bas belum jawab. Ketika kuliah Pak, kalau kuliah kan saya ini anak tentara. Ibu saya istri anaknya 8, ya kan? Saya anak nomor 4. Jadi semua waktu itu masih sekolah semua. Tapi hebatnya orang tua saya dengan tentara itu semua 8-8-nya sarjana semua. Waktu itu kalau sekarang mungkin biasa, tapi waktu itu kan susah. Saya kalau ibu saya ngirimin, saya hanya 20.000 per bulan dikasih ibu. Ketika itu? Saya harus hidup. Jadi kadang sekolah itu ya sambil kiriman berontong ya buat sarapan.
Itu yang paling berkesan. Iya, jadi saya kira perjuangan. Sekarang makanya kalau saya di PU, anak-anak muda itu pasti saya isi dulu. Sekarang saya di IKN ini juga saya bentuk lagi. Karena anak-anak sekarang mungkin dia lebih pinter, tapi fighting spiritnya itu yang harus fighting spirit. dikempur betul. Kalau perlu ya dijemur dulu sana, gitu kan? Kalau di PU. Kalau perlu masukkan training Kopassus dulu Pak Sudah. ya? Sudah. Kalau di PU sudah. Waktu itu di Kopassus juga. Sudah ya? Saya lihat silabusnya apa, coba lihat 2 minggu ini. Saya bilang ini kayak apa namanya kalau di luar itu apa? Outbound. Outbound aja. Saya bilang enggak. Saya telepon danjennya. Training Kopassus. Kerasin lagi saya bilang. Oke. Outputnya apa? Iya. Bikin mereka sebel sama saya. Karena saya yakin kalau mereka sebel sama saya, 5 tahun pasti dia datang ke saya bilang terima kasih. Diisi. Iya. Baik Pak Mahfud dan Pak Bas, kita lanjut nih supaya jangan-jangan ngobrol lama nggak habis-habis nih. Sekarang giliran Pak Mahfud. Ambil tengah. Apa tuh Pak? Media darling. Nah, media darling. Apa ini pertanyaannya? Media darling itu lagi-lagi Pak Mahfud dan Pak Bas punya kesamaan. Yang saya bilang tadi di depan bahwa Pak Mahfud dan Pak Bas meskipun sekarang tidak menjadi menteri, itu pasti dikejar-kejar oleh wartawan Bapak. Selalu ditanyakan, Pak Bas saya kira dikejar apalagi beliau di KN. Nah, keterbukaan mau ngomong apa adanya ke publik dan terutama ke media itu apa Pak? Itu bawaan atau sesuatu yang Bapak rasa memang harus dilakukan? Pak Mahfud dulu deh. Ya begini ya, saya tuh menganggap dan menghayati betul bahwa media itu adalah pilar demokrasi yang keempat. Jadi demokrasi ini akan tumbuh dengan baik kalau media massanya bagus. Dan media massa yang bagus itu adalah orang yang bisa melayani. Ya, kalau pemerintah itu melayani media massa dengan terbuka, terus terang, sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar. Oleh sebab itu saya tidak pernah menghindar untuk kalau dicegat. Bahkan dalam hal-hal tertentu saya bisa jumpa pers agar masyarakat tahu apa yang kita kerjakan, apa jawaban pemerintah kalau saya di pemerintah, apa jawaban pemerintah terhadap masalah-masalah yang menjadi isu masyarakat. Terkadang sesuatu ya, ini yang agak sesuatu yang saya sulit selesaikan dalam proses birokrasi. Misalnya saya mau melakukan penegakan atau penertiban pada tingkat aparat yang diduga melibatkan pejabat tinggi. Ya toh? Itu kalau saya ngomong sendiri mungkin tidak bisa dilawan dan bisa tenggelam. Tapi kemudian saya lempar aja ke media massa itu. Buat gitu kayak dulu kasus di MK itu kan, kasus cicak buaya. Kalau saya ini habis saya, tapi saya lempar ke media ikut semua. Saya dikejar kemana-mana, saya lawan terus setiap ada counter. Akhirnya berhasil. Sama juga. Sehingga jadi publik menjadi di belakang Pak Mahfud. Menjadi di belakang. Muncul di media, ya? Bahkan apa yang sebenarnya ini harus diketahui oleh masyarakat, tapi media massa tidak tahu. Saya yang pancing media massa, gitu. Agar tanya itu, gitu. Sehingga saya menjelaskan. Dan itu sebabnya siang maupun malam saya dikontak kalau wartawan saya layani gitu, karena bagi saya penting tuh media massa dan saya ya bicara apa adanya gitu ya. Makanya disebut media darling itu kan ya sudah agak lama juga ini. Pak Basuki juga kemana-mana dikejar-kejar tuh, makanya lebih topinya. Ini bedanya beliau sama saya. Beliau kan keterbukaan di dalam segi hukum dan lain-lainnya politik. Kalau saya memang saya begini nih, saya nggak akan bisa ngomong lain selain yang saya lakukan atau yang saya dengar atau yang saya tahu. Jadi kadang saya kepancing juga oleh media gitu, yang tadinya karena Pak Bas jawabnya sambil ketawa sih, sambil guyon kalau dengan media kan. Itu ya. Tapi saya selain memang mungkin karakter saya begini, saya tahu bahwa media, jurnalis adalah profesi. Saya harus betul-betul menghargai profesi itu. Jadi saya nggak pernah lari, karena beliau butuh berita. Jadi saya juga pasti akan memberikan berita itu supaya itu bisa dikabarkan pada masyarakat.
Dan yang saya tahu, saya sadari bahwa ini profesi. Seperti ini profesi, nggak semua orang saya bisa menjadi menjadi profesi jurnalis. Saya masih sampai sekarang kalau ada teman jurnalis mau ujian, pasti kan ditelepon. Oh iya, itu kemampuan menembus narasumber, Pak. Nah, itu untuk di Dewan Pers, Pak. Mereka dapat ada perjenjangan. Oh, selalu Pak Bas masih. Iya. Pak Mahfud juga tuh sering dikontak juga tuh. Iya. Itu syarat kalau wartawan bisa nelpon Pak Bas tuh tinggi nilainya. Betul. Kalau bisa nelpon Pak Mahfud tinggi nilainya kan gitu. Oleh sebab itu mereka dapat nilai 100 lagi kalau dua bisa dua nembus. Jadi sepenting apapun Bapak bisa diinterrupt oleh telepon itu. Oh iya, Pak. Wah, luar biasa. Karena itu apalagi itu lagi dalam rangka pendidikan kan itu atau peningkatan profesi. Saya harus hargai betul saya. Kalau Pak Bas kemana-mana bawa kamera foto-foto itu bagian dari untuk hobi atau sampingan, Pak ya? Hobi itu hobi aja. Saya kan kursus di fotografi, Pak. Darwis Triadi. Kelas. Basic, intermediate sampai advance. Saya tahu, tapi saya bukan fotografer kan. Saya tahu how to make a picture. Ya. Nah, yang juga menjadi sorotan media adalah hari-hari ini Pak Bas tuh mulai menggunakan akun Instagram, ya toh Pak? Iya. Apa yang mendorong pada akhirnya orang tuh nunggu dari dulu Pak, tiba-tiba Pak Bas posting Bapak lagi duduk di IKN kalau nggak salah postingan pertama ya. Terus orang akhirnya beda-beda tuh akhirnya nulis Pak, akhirnya sekarang ada akun Instagramnya. Gimana Pak bisa diceritain tuh? Iya, jadi saya harus menjaga betul berita tentang keberlanjutan IKN ini. Oke. Kalau dulu masih ada Presiden Jokowi sering ke sana, itu beritanya tetap hangat terus. Nah, sekarang saya harus mengusahakan agar berita itu tetap hangat. Oke, jadi itu strategi untuk maintaining orang Iya, karena selain ada akun resminya IKN, saya disarankan untuk membuat itu dengan mungkin dengan tadi hidayah saya sebagai daring tadi bisa untuk mengangkat juga citranya IKN. Apalagi sekarang kan ada 5 strong statement dari pemerintah. Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan di G20, we are forced to move the capital city because of climate change. Itu kalimatnya beliau di TV, saya lihat di running text. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 151 tahun 2024 yang mengubah DKI menjadi DKJ. Nah, sekarang I-nya di mana? Ya pasti di sana kan? Iya. Kemudian Istiqlal sebagai masjid negara sudah tidak menjadi masjid negara. Masjid negara di mana? Di IKN. Ya. Bapak Menteri PU menyampaikan bahwa Pak Presiden akan berkantor 17 Agustus 2008. Kemudian saya waktu ditunjuk sebagai kepala dan dilantik, Presiden perintah betul lanjutkan, percepat. Nah, jadi 5 ini sebetulnya sudah dapat meyakinkan. Tadi sore saya ketemu dengan forum forum komunikasi investor IKN. Ya, kita jelaskan semua. Jadi sekarang alhamdulillah antusiasme para investor masih tetap tinggi. Investor dalam negeri atau luar negeri, Pak? Dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Walaupun luar negeri masih 1, 2, 3. Ya, tapi masih pada bulan Januari ini Menteri PU sudah mengusulkan pada Bapak Presiden Prabowo untuk berkenan meresmikan beberapa prasarana yang dibangun oleh Kementerian PU. Kemudian kami mengusulkan pada Pak Presiden untuk groundbreaking. Ada sekitar 5 groundbreaking dengan total sekitar 6,5 triliun. Nah, mumpung Pak Bas bicara soal IKN, lagi rame Pak, laporan utama majalah Tempo. Wawancara majalah Tempo dengan Aguan. Yang kira-kira intinya mengatakan bahwa saya melakukan itu, investasi itu di situ karena perintah menjaga nama baik Presiden, perintah Presiden. Apa tanggapan Pak Bas? Saya kira, ini saya pribadi, para investor itu, swasta itu, kalau mau menginvestasikan uangnya, pasti sudah dihitung. Risikonya. Dan dia tidak mungkin kalau dia akan rugi akan investasi. Itu ratusan miliar, mungkin triliun.
Jadi nggak mungkin itu hanya sekedar perintah dan menurut saya. Ini apalagi dengan sudah keberlanjutan sudah diyakinkan betul akan pindah, itu sudah pasti menguntungkan ke depan. Udah pasti. Lanjut ke media darling, ke Pak Mahfud. Pak Mahfud juga begitu Pak, seperti Pak Bas tadi sudah mulai dalam rangka IKN, lantas rupanya itu strategi ya Pak, supaya mulai memunculkan di media sosial orang citra tentang IKN. Kalau Pak Mahfud kan Pak Mahfud aktif sekali, ya aktif sekali dan sudah lama sekali. Bos ini sudah 1 jam boleh minum kan? Monggo Pak, monggo. Saya kira ini furniture bukan ya? Ini bukan ini properti Pak, memang untuk minum benar ini. Asik banget ngobrolnya. Asik ya? Iya. Monggo Pak Has, monggo. Sambil minum Pak, monggo. Pak Mahfud itu Pak Bas, follower Twitternya yang saya lihat seminggu lalu 4,5 juta Pak. Termasuk nomor 1 di kabinet ketika jadi menteri. Nomor 1-nya Pak Prabowo karena beliau pernah capres sehingga banyak sekali followersnya. Nomor 2 menterinya itu Pak Mahfud di Twitter. Instagramnya kalau nggak salah sekarang 1,5 juta. Nah, apa yang memotivasi Pak Mahfud sampai kemudian Pak Mahfud itu bahkan kalau nge-tweet itu Pak, komentarnya ini kuliah umum gratis 3 semester. Kata tadi. Tadi itu kayak kuliah Pak. Tadi itu, meskipun hanya beberapa menit tadi Pak Bas ya. Apa Pak Mahfud? Ya gitu, karena sejak dulu saya suka berdialog ya dengan masyarakat. Dulu waktu muda saya jadi wartawan, sehingga saya tahu apa di kampus Pak ya? Di kampus ya, wartawan kampus ya, pemimpin majalah kampus ya waktu itu. Majalah Mohibah namanya. Mohibah UI. Ya, yang kemudian diberedel ribut-ribut tahun 78 itu. Jadi ya motivasi saya memberi informasi ke masyarakat, dan saya biasanya ngelayani debat loh. Kalau dia bilangin sesuatu yang menurut saya tidak benar, saya lawan sampai berkali-kali. Kalau itu saling jawab. Maduranya gua. Itu Madura itu. Maduranya itu ya. Dan itu menyenangkan. Saya ada beberapa dimensi berarti Pak ya. Berinteraksi lewat media itu sangat senang. Bahkan saya merasa sebenarnya kegemaran saya yang utama itu di dalam pekerjaannya itu berinteraksi dengan masyarakat melalui media. Selalu muncul pendapat saya itu di media. Saya dulu gini loh Pak Bas, tahun masih muda tuh gimana ya orang kok bisa sering muncul di media seperti waktu itu tahun 80-an. Nurholis Majid, Gus Dur, mereka pintar ngomong, kalau ada TV dikejar-kejar, wartawan dikejar-kejar, nulis di media juga bagus. Gimana ya? Kayak gitu. Terus saya berlatih, bisa saya nulis juga banyak, tulisan saya sudah buku ya ada puluhan, kemudian artikel di media itu 500-600-an lebih lah sekarang yang sudah terdokumentasi. Maksud saya itu kegemaran saja, cuma passion sebenarnya. Dan bagi saya menolak. Tapi itu nggak akan bisa kalau beliau tidak punya jiwa pendidik. Gitu ya Pak? Oh ya. Apalagi di tengah kesibukan masih sempat begitu tuh. Lain antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu sebagai guru, dosen aja. Pendidik itu beda. Beda ya. Beda, ini lagi-lagi Sajana Sujana itu berarti tadi Pak. Ya, pendidik Pak. Nggak akan ada, nggak akan bisa beliau berbuat gitu kalau nggak ada jiwa pendidiknya. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya. Lanjut ya Pak. Ini masih ada 2 nih. Sekarang balik lagi ke Pak Bas. Aduh. Apa Pak? Ini kalau Bang. Pensiun. Pensiun itu artinya bisa dimaknai sekarang karena tidak lagi menjadi menteri. Relatif lebih lowong waktunya. Tapi Pak Basuki masih giat di IKN. Pak Mahfud Pak, saya perhatikan dari hari ke hari datang seminar, ceramah di berbagai tempat, non-stop Pak. Sampai kemarin baru pulang dari UGM juga hadir di acara seperti Bapak. Apa yang membuat Pak Bas dan Pak Mahfud itu seperti tidak kehabisan energi? Sampai sekarang, di usia kalau nggak salah 70 Pak Bas ya? Saya 70. Pak Bas, Pak Mahfud 67. Apa Pak, di usia 70 masih energik seperti sekarang? Bahkan 1 jam pun tadi belum sempat minum, sekarang baru sempat minum. Saya ini kan birokrat Pak. Oke, apa maknanya Pak kalau birokrat itu? Perintah. Ya, saya akan patuh dengan perintah atasan, sehingga kadang sering kalau atasannya berubah, wah ini orangnya siapa, karena semua saya pasti lebur. Siapapun, misalnya saya di PU kan 45 tahun, ganti-ganti menteri, jadi 23 tahun,
13 tahun saya sebagai eselon 1, ya kan, itu kan menterinya kan ganti-ganti. Jadi kalau mau ganti menteri, Abbas hati-hati, nanti dikira orang saya nanti di menteri yang baru kayak gini. Saya bilang enggak Pak, saya ini profesional aja. Jadi pasti lebur saya, karena itu bos saya, ya saya harus, kalau istilahnya sekarang tegak lurus saja. Jadi kayak misalnya kemarin Pak Pramono Anung, gubernur DKI sekarang, dulu saya diminta untuk jadi calon gubernur, sekarang no. Oh, pernah diminta jadi calon gubernur? Ya kan Pak Pramono buka gitu kan. Saya bilang DNA saya nggak di situ, karena saya birokrat. Itu saya nggak bisa melaksanakan perintah ya. Sekarang saya diperintah untuk melanjutkan IKN, ya sudah. Pak Bas belum pernah berpikir kapan akan pensiun? Ini pertanyaan netizen, Pak. Ini maaf kalau saya tanyakan. Kalau saya tadi waktu diminta oleh Pak Prabowo untuk menyelesaikan yudikatif dan legislatif, mungkin itu. Jadi kalau saya sudah selesai itu kan 3 atau 4 tahun, umur saya sudah 74. Legislatif yudikatif itu bangunan di sana, di IKN ya? Iya. Oke. Kan bila kira-kira 3 tahun kita selesaikan, habis itu kita serahkan. Istana sudah pasti Pak ya, selesai 3 tahun ya. Kalau istana sudah selesai. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Tinggal legislatif, MK, MA, KY, BPK, KY, BPK, terus ini DPR, MPR, DPD selesai dengan huniannya. Mungkin saat itu saya berpikir untuk mulai pensiun istirahat. Kalau anak-anak istri saya bilang Pak, ada waktunya sekarang. Saya bilang no, ini kalau dapat rampungkan dulu perintah amanah ini. Oke. Akhirnya mereka bisa nerima itu. Pak Mahfud? Ya kalau saya pensiun ya tidak merasa kehilangan apa-apa, karena saya merasa tetap kembali di tugas semula. Saya dulu kan gini, cita-cita saya itu macam-macam lah. Waktu kecil ingin jadi guru agama, sesudah SMP SMA ingin jadi pegawai Kementerian Agama di bidang kepaniteraan, sesudah itu ingin jadi hakim, sudah itu ingin jadi dosen itu. Nah saya sebagai dosen tuh sudah cita-cita terbaik dan saya sudah guru besar. Nah sesudah itu saya saya mendapat lebih dari situ, menjadi menteri lagi, lalu ke MK, lalu ke BPIP, lalu menteri lagi gitu. Sehingga ketika ini habis, ini kan masih dosen nih saya. Jadi saya kembali ke sini aja, tidak kehilangan pekerjaan. Kalau saya turuti setiap hari saya harus berceramah di mana-mana, memberi kuliah umum di mana-mana. Tapi saya batasi gitu. Karena saya punya kampus sendiri di mana saya harus stay gitu ya, standby di sana untuk secara rutin mengajar, membimbing disertasi dan seterusnya. Sehingga saya tidak berpikir kapan akan pensiun, biar Tuhan aja yang menentukan. Mengalir saja begitu. Mengalir, ya? Artinya saya tetap tidak kehilangan induk, karena saya juga jadi pejabat selama 25 tahun berpindah-pindah itu, dari legislatif, eksekutif lagi, yudikatif gitu. Saya tidak pernah berhenti mengajar. Saya tetap mengajar, kalau Sabtu, Minggu, Senin pagi balik gitu. Sehingga ketika ini selesai tugas-tugas jabatan kenegaraan itu ya kembali lagi aja mengajar ke masjid-masjid gitu, dengan LSM gitu, sering berdiskusi. Nggak berpikir pensiunnya kapan. Pensiun itu kan tidak ada titik tertentu. Pada waktunya nanti juga akan ketemu juga. Tidak ada titik tertentu, akan terjadi sendirinya pada saat. Saya juga pengennya nanti kalau habis pensiun saya ngajar. Cuman satu aja. Satu pelajaran. Apa Pak? Yang saya sebutkan itu geohidrologi, sesuai dengan kebiasaan saya. Untuk supaya nggak ada kan yang namanya kiai itu pikun. Iya. Karena terus baca dan ngomong. Ya. Nah, saya pengen ngajar satu aja supaya terus berpikir. Ya. Oke, satu lagi Pak, terakhir nih. Otentik. Pak Bas dan Pak Mahfud itu menurut teman-teman saya diskusi, satu kata untuk Pak Bas dan Pak Mahfud yang menyamakan mereka, otentik. Orang yang selalu aslinya apa adanya. Jadi Pak Bas, Pak Mahfud, kapanpun, dimanapun, di posisi sepenting apapun, ya itulah Basuki dan Mahfud yang tidak berubah. Insya Allah. Apa yang membuat seperti itu? Ada nilai yang melandasi atau apa Pak Bas? Pak Mahfud dulu lagi deh. Ya saya tidak merencanakan ya otentisitas itu agar saya terlihat otentik gitu. Tapi rasanya ya sudah seperti itu. Ada orang mengatakan gini loh, Pak Mahfud tuh menteri kok miskin sendiri toh katanya. Loh saya merasa sangat kaya loh jadi menteri. Iya loh. Saya punya mobil, punya rumah,
ke kantor dijemput kan sudah kaya kan. Maksudnya dibandingkan dengan menteri-menteri lain kan itu Pak? Lah, makanya saya katakan dia enggak peduli. Saya merasa sudah sangat kaya. Apa mau kemana-mana bisa. Bayari kalau ada sekolah anak perlu bayaran, meskipun mereka dapat beasiswa perlu tambahan gitu ya. Saya punya uang gitu. Jadi saya merasa justru menjadi menteri itu bukan miskin seperti dikatakan Pak Mahfud kasihan tuh ya menteri kok cuma begitu gitu. Saya sudah merasa sangat kaya tuh. Punya mobil, istri punya mobil gitu. Tapi saya memang menjaga untuk tidak terlalu glamor ya, tidak terlalu flexing. Bahkan istri saya bilang nggak boleh ngikuti kegiatan-kegiatan yang terlalu aktif ikut memperdebatkan persoalan-persoalan pemerintahan. Kamu di rumah saja gitu. Sehingga sering nggak ngerti dia urusan-urusan perkembangan politik. Ya pengajian saja kemana-mana, ikut pengajian di kampung gitu. Kalau ke luar negeri nih Pak Bas, ke luar negeri kan. Pejabat tinggi kan di sana kedubesnya menyiapkan acara shopping ya, ke toko-toko mewah itu. Nah istri saya enggak masuk ke toko itu, sudah disiapkan, sudah diantar, maksudnya ke pinggir-pinggir jalan tuh beli apa itu gantungan kunci, apa souvenirnya nanti dikirimkan ponaan kirimkan, cuma gitu aja. Sehingga enggak bagi saya ya itulah dan itu sudah sangat cukup bagi saya. Jadi apa adanya, otentik tuh ya seperti itu. Saya tidak harus berubah karena jabatan. Karena jabatan. Ya. Pak Bas, soal otentisitas? Saya kira hampir sama dengan beliau. Makanya istri beliau itu Ibu Mahfud kalau pergi bareng dengan Oase pasti gandengannya sama istri saya. Maju. Oh, dibilang adiknya, itu usaha adiknya. Masing-masing istri juga bestie juga berarti ya? Ya istri dekat karena sekali. sama jiwanya gitu. Sampai ke anak-anak saya yang cewek-cewek itu ya nggak ada yang namanya mau wanita karir itu nggak ada. Mungkin terlalu yang flexing gitu. Kodok gitu. Terlalu kodok Bapak. Tapi itu keluarga saya begitu. Saya bersyukur punya anak yang nggak ada membuat masalah dari sekolah, kerja sampai sekarang. Ya begini nih, kami nih, atau nggak tahu apa namanya otentik itu. Ya. Satu lagi Pak yang dari diskusi sama teman-teman dan kalau kita baca ya referensi, Pak Basuki dan Pak Mahfud itu dikenal orang yang sederhana, cerdas, berotak encer lah, bekerja keras dan berotak encer. Pak Bas itu kan masuk Fakultas Teknik UGM tahun 1973, keluar dengan mahasiswa tercepat di angkatannya, jadi PNS, lalu belajar ke Colorado State University, master dan doktor Pak ya. Pak Mahfud ya sami mawon, Pak Mahfud juga saking pinternya, saking berprestasinya, tidak pernah bayar uang kuliah Pak, beasiswa terus. Sama. Sama kan. Lihat lagi kan Pak. Super Semar. Super Semar ya. Oh, alumni Super Semar. Ya kami dihidupi oleh Super Semar juga. S3 saya juga beasiswa. Iya. Ini yang apa Pak yang bisa yang menjadi bekal itu semua sehingga kecerdasan dapat, ketekunan dapat, kesederhanaan dapat, dan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Apa Pak Mahfud? Saya tidak tahu ya, itu anugerah Tuhan. Tapi ada orang mengatakan begini, karena saya hidup dulu di Madura tuh di pantai, di tepi pantai. Jadi makan ikan tuh siang malam, itu katanya mencerdaskan sih katanya. Tapi kalau ada juga yang mengatakan yang agak itu mistik itu, Pak Mahfud tuh anak nomor 4 dari 7 bersaudara. Itu pasti jadi orang gitu. Dulu di kampung orang mengatakan gitu. Saya nggak tahu benar apa tidak gitu ya. Tetapi ada juga begini, yang agamis ya, yang religius. Saya ini dilatih untuk tidak makan makanan yang haram, yang tidak sah, diperoleh secara tidak sah. Sejak kecil tuh. Orang tua saya mengatakan, kamu kalau ingin hidup bahagia dan benar, apapun jangan sampai makan kalau itu bukan hakmu. Oh, gitu. Oleh sebab itu hiduplah sederhana, jangan korupsi, berikan hak orang lain kalau bisa memberi ke orang lain. Sehingga saya berhati-hati dengan makanan itu, jangan sampai yang korupsi. Karena saya lalu diajari dalil agama itu, katanya mana batamin haram fannar ahakku bihi. Kalau dagingmu tumbuh dari makanan haram, dari perbuatan haram, maka kamu akan merasa hidup di neraka. Jadi neraka itu bukan nanti di akhirat saja, hidupnya aja ndak sukses, akan selalu susah menghadapi masalah gitu. Oleh sebab itu kalau mau makan yang halal aja gitu.
Sakmatio lah, secukupnya, meskipun semuanya ada ya secukupnya aja bisa, dan itu mungkin selebihnya berikan ke orang yang lain. mendasari Bapak bersikap sangat hati-hati sehingga Berusahalah saya untuk melakukan itu. Iya, Ada positif negatifnya terlalu bersih. Nah, gimana Pak? Gimana? Kalau bersih itu jadi Takut sama beliau. betul Pak. Padahal saya nggak ngapa-ngapain juga. Nggak cocok menjadi politisi Pak Mas. Tadi dalil yang dibacakan Pak Mahfud, saya yakin Pak Basuki juga menerapkan hal yang sama soal tadi bersih, bagaimana supaya tidak korupsi. Saya Mas, saya kan anak keempat dari 8 anak tentara, pamen saya. Pak Mahfud anak keempat dari 7 bersaudara, Pak Bas 4 dari 8. Oke. Seorang pamen kan. Cita-cita saya cuma sekolah ke luar negeri. Jadi sebenarnya kalau begitu saya sekolah di Colorado itu sudah tercapai cita-cita. Iya. Jadi, Master dan doktor lagi Pak ya? Iya, langsung jadi ya? kalau jadi pejabat itu sudah bonus saja. Sudah bonus ya. Tapi cita-citanya saya main sekolah luar negeri untuk membanggakan kedua orang tua saya. Tapi apa tips Pak buat generasi muda nih? Kita bicara tips nih, atau inspirasi lah Pak. Pak Bas itu kan dalam 10 tahun menyelesaikan banyak sekali mega proyek infrastruktur yang berbiaya mahal sekali, tapi lalu tidak terjebak atau tidak tergoda untuk masuk dalam pusaran korupsi. Apa Pak tipsnya? Bekerja di tengah kemewahan, di tengah banyak godaan, tapi lalu tidak sampai ke sana. Ya, saya kira itu juga ada ajaran ayah saya sebagai pejabat dulu. Jadi kalau dari sebagai seorang pejabat itu pasti godaannya banyak, dan tugasnya para penyedia jasa itu menggoda. Kalau nggak kena kita ya istri kita nggak masuk, anak kita. Nah, itu satu, itu yang harus kita harus sadari. Makanya kalau saya cerita harus begini itu untuk magri saya sendiri. Nanti kalau saya magri saya nggak gini ternyata saya berbuat, kan pasti orang misui. Jangan, sialan ternyata sama aja gitu. Saya magrin saya sendiri. Namun ke dalam kami buat sistemnya, terutama di PUPR. Kementerian PUPR ini atau sekarang Kementerian PU itu hanya kementerian yang tugasnya hanya membelanjakan uang negara, nggak nyari uang. Spending saja. Spending aja. Nah, di situ kita bikin sistemnya. Kalau misalnya contoh secara perpres itu penetapan pemenang lelang itu hanya dari Satker kepada Menteri. Dirjen semua nggak ada perannya di situ. Di situ nggak ada. Wah, bahaya buat saya. Saya bikin sistem, saya pelajari betul, saya bikin sistem. Organisasinya saya terapkan, kita desain betul, hanya satu yang melakukan lelang, kemudian dari Satker harus ke balai ke direktur ke dirjen. Jadi ke saya itu harus ada paraf 3 eselon 1. Nah, kalau udah itu saya udah nggak lihat lagi siapa pemenangnya. Jadi saya udah nggak ikut-ikutan lagi untuk pengadaan barang. Jadi memang berlapis ya dibikin ya? Iya, insya Allah. Itu lagi untuk penetapan keputusan apapun tidak pernah saya bilateral antara dirjen sama saya sendiri. Pasti harus ada institusi lain di luar PU yang ikut. Misalnya Kejaksaan, kemudian BPKP, itu harus tahu, Bareskrim bahkan. Mereka harus ikut merekomendasi, baru saya mau. Oh, ini tips penting nih buat itu namanya, ini buat teman-teman, saya kira namanya corruption risk assessment. Namanya kayak gitu, tapi hanya simple, jangan memutuskan sendiri. Ikutkan institusi lain untuk ikut memutuskan. Insya Allah kita akan corruption risk assessment, CRA ya berarti ya? Iya, itu dari KPK saya itu ya? dapat. Pak Mahfud, apa tips Pak? Ya, supaya itu tadi selalu terjaga dan tidak melakukan korupsi. Ya itu, selalu menjaga, karena selalu yakin kalau dalam agama itu ada dalil begini, fanduru kafakana akibah, lihatlah akibat dari setiap jalan hidup itu. Kalau kamu berbuat gini, ini akibatnya. Kalau ini akibatnya. Itu ada di dalam sejarah. Ya, maka kata Al-Quran itu, ya hai orang yang beriman, luan tandur nafsun ma qaddamat ligat. Lihatlah sejarah dirimu, sejarah leluhurmu untuk masa depanmu. Sejarah leluhur itu kalau orang berbuat jelek pasti hancur, kalau orang berbuat baik pasti abadi, kan gitu. Itu aja pedomannya. Tapi satu hal saya yang nambahkan untuk Pak Bas ini,
Pak Bas ini juga dikenal sebagai orang yang deliver, ya. Deliver. Sesuai judul buku yang di-launch kemarin ya. Iya, itu bukan judul sembarangan untuk buku, untuk biografi Pak Bas itu, tapi memang beliau kalau bekerja tuh fokus dan taat atasan gitu ya, arahan atasan apa, keputusan rapat apa, dan itu pasti jadi kalau Pak Bas dalam hal apapun. Misalnya ya, saya punya pengalaman yang menyangkut tugas saya baik di masyarakat maupun di negara. Satu saat saya kan punya tugas dari presiden tuh masalah pelanggaran HAM berat supaya diselesaikan secara sosial non yuridis. Kan kita perlu membangun ini, membangun itu gitu. Ya kita rapatkan, minta impres, keluar impres. Lalu Pak Bas itu, kalau ini sudah presiden, saya laksanakan. Jadi tepat waktu sehingga diresmikan Ramediano itu. Sama suatu saat, tidak KKN dan tidak melanggar aturan. Saya ini kan ketua Yayasan Perguruan Tinggi di Jogja. Saya Bapak Bas ada anggaran untuk bangun pendidikan, ada, ajukan proposal, diajukan proposal. Dapat dari Pak Bas. Enggak banyak cincong lah ya. Udah banyak ngomong lah pokoknya. Langsung. Sekarang ini Desember itu jadi 2 gedung besar dari Pak Bas, dan itu bukan korupsi, bukan kolusi. Itu murni program. Sesuai aturan lah ya. Iya, sesuai aturan. Nah, itu yang saya katakan deliver. Kalau dia sudah bilang gini, ya, terlaksana tepat gitu. Itu sebabnya setiap presiden baru senang sama beliau. Luar biasa. Saya harus mengatakan, setiap orang yang kenal lah senang. Saya harus mengatakan bahwa banyak sekali inspirasi dari Pak Basuki dengan Pak Mahfud dengan dialog kita ini, Pak, yang saya kira tidak hanya anak muda, tetapi pejabat sekarang pun bisa menyaksikan dan menilai itu sebagai sebuah masukan penting, Pak. Saya kira Indonesia beruntung memiliki Basuki Hadi Mulyono dan Mahfud MD karena baktinya, pemberiannya kepada bangsa itu tulus untuk Indonesia masa depan dan generasi kita masa depan. Terima kasih Pak Bas atas kehadiran ini. Satu hal yang mau kita lakukan, Pak, di akhir ini kita minta Pak Bas, ini waktunya Bapak untuk mengeluarkan yang tadi. Jadi 3 kata tentang Mahfud MD, sebaliknya Pak Mahfud menyampaikan 3 kata tentang Basuki Hadi Mulyono. Oke. Ya. Pak Mahfud, Pak Profesor Mahfud MD ini bagi saya orang yang 3 kata ya. Apa adanya, konsisten, tegas. Apa adanya, konsisten, tegas. Ini menggambarkan Pak Mahfud ya? Madura itu, Pak. Madura itu. Itu maksudnya ya. Oke. Pak Mahfud? Iya, tadi 1 deliver. Jadi dia pasti amanah tuh deliver itu. Kemudian tawadu tuh tidak sombong, rendah hati. Rendah hati. Kemudian santai. Relax, santai. Ya, relax. Ya. Jadi amanah atau deliver, tawadu dan santai. Menyenangkan mungkin. Menyenangkan. Pak ya? Oke. Baik, terima kasih Pak Bas dan Pak Mahfud atas, saya mau tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu atas ruang sahabat kali ini. Kita sungguh-sungguh dapat sesuatu dari Pak Bas dan Pak Mahfud. Dan Anda semua, teman-teman, kami akan kembali setiap 2 pekan. Oke, saya untuk yang penutupnya. Nah, ini penutup. Ini penutupnya. Iya, silakan Pak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi itulah Basuki dan Mahfud mungkin. Ini penutup yang baik. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas. Yuk.